Program Kampus Mengajar 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibuka untuk Angkatan 1. Program ini merupakan bagian dari program Kampus Merdeka dengan melibatkan mahasiswa menjadi pengajar. Mahasiswa terpilih dalam program Kampus Mengajar akan ditempatkan di sekolah dasar yang membutuhkan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T untuk membantu proses belajar mengajar. Mahasiswa akan beraksi berkreasi dan berkolaborasi selama 12 minggu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD terutama di daerah 3T. Lia Agreani, SSI, MPD dosen produk jurusan IKIP PGRI Pontianak, saat penyerahan mahasiswa yang telah selesai melaksanakan program kampus mengajar di SD Negeri 4 Sungai Kakap, Jumat tanggal 25 Juli tahun 2021. Dia memaparkan. Ini kebetulan adalah salah satu dari program kerja Kemendikbud dari Bapak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, yang mengadakan program terbaru yaitu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu kegiatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah yang namanya Kampus Mengajar. Kampus Mengajar ini membiarkan atau membolehkan para mahasiswa dari beberapa kampus yang saya tahu tuh kalau di Kalimantan Barat ini IKIP, Untan, kemudian Muhammadiyah, Polnet juga ada beberapa, kesehatan juga kata Bapak tuh ada. Jadi mereka mendaftar, kemudian diseleksi dan lulus. Jadi tidak semua mahasiswa yang mendaftar itu lulus. Begitu juga dengan dosen. Dosen juga disuruh mendaftar. Ketika dia lulus baru dijadikan sebagai kayak saya ini adalah dosen pendamping lapangan. Jadi tugasnya kami adalah tadi mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang sudah terpilih tadi untuk melakukan beberapa kegiatan dari program Kampus Mengajar. Salah satunya tadi yang sudah dibuat di dalam program adalah mengajar bahasa Indonesia, mengajar matematika, kemudian membantu administrasi sekolah dan juga membantu dalam pengembangan teknologi IT. Karena kan yang di zaman sekarang 4.0 ini kan rata-rata teknologi dan kebanyakan sekolah. Kemudian sasaran daripada Pak Nadiem ini adalah sekolah-sekolah dasar negeri yang berada di daerah-daerah terpencil, termasuk salah satunya adalah SDN 04 Sungai Kakap. Jadi tadi karena musim pandemi, jadi kan siswa-siswa banyak yang tidak bisa tatap muka. Jadi pembelajaran juga melalui daring. Jadi tadi mungkin ada beberapa siswa pagi yang kelas 1, kelas 2 atau bahkan yang kelas 6 yang mau ujian masih ada di daerah-daerah terpencil seperti ini yang tadi belum bisa membaca, belum bisa berhitung dengan baik dan benar. Diperbantukanlah mahasiswa-mahasiswa ini untuk melatih mereka setidaknya bisa membaca dan bisa berhitung. Karena di SD tadi itulah poin utama. Bisa membaca dan berhitung. Jadi tidak lagi buta huruf, tidak lagi buta dengan angka. Karena ini dasarnya, karena sekolah dasar negeri ini kan pusat utamanya pendidikan dulu. Apalagi di daerah-daerah ini kan mereka biasanya tidak punya kesempatan untuk melanjutkan ke universitas. Kadang-kadang sudah sampai SD juga sudah syukur. Nah, itu tadi mungkin daripada maksud dari Pak Nadiem mengutus mahasiswa ini supaya tadi guru-guru atau pihak sekolah terbantukan, orang tua juga terbantukan. Karena mungkin kalau anak-anak SD melihat kakak-kakaknya atau abang-abangnya yang masih muda ini tidak ada rasa takut, mungkin merasa nyaman diajarkan. Makanya alhamdulillah 3 bulan ini saya lihat dari mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di SD 04, kemarin di SD 20 Sungai Kakap, dan kemarin juga ada yang di SD 24 Sungai Raya, programnya terlaksana semua. Jadi ada beberapa anak yang memang benar-benar tidak bisa membaca dan berhitung, jadi 3 bulan ini programnya mereka bisa membaca dan berhitung. Kemudian ada yang membantu administrasi, contohnya merapikan perpustakaan. Kok kayak tadi kata Bapak di sini alat-alat lab ya, alat-alat praktikum, Rapika sama Aliyah ini kan mereka berdua adalah mahasiswa kami di Prodi Pendidikan Fisika IKIP PGRI Pontianak, tadi membantu sesuai dengan bidangnya. Perpustakaan juga dirapikan. Kemudian karena tadi ini adalah pembagian rapot, karena sekarang kita ketahui kalau rapot kan sudah pakai elektronik semuanya, jadi kebanyakan guru-guru juga banyak yang belum mahir. Nah, jadi mereka juga membantu kemarin mengajarkan kepada para guru-guru ini
begini loh Pak, Bu, teknologi, gimana cara masukin rapot. Mungkin selama ini kan guru-guru dibantu oleh administrasi dari pihak sekolah, sekarang mereka diberikan pengajaran dari anak-anak muda inilah. Karena anak-anak muda ini teknologi udah jagonya luar biasa dibanding dengan bapak ibu guru nih kan yang sudah mungkin teknologi agak baru-baru beradaptasi ya. Jadi itulah tadi banyak terima kasih juga dengan program Bapak Nadiem ini kampus mengajar. Jadi tadi banyak masukan dari pihak sekolah terbantukan dengan kehadiran mereka ini. Dan insya Allah nanti akan ada lagi angkatan kedua. Ini sudah mulai perekrutan sampai dengan tanggal 30. Nanti angkatan kedua ini mungkin siap ditempatkan di sekolah-sekolah lagi di ajaran baru. Mungkin bulan Juli mereka mungkin akan kembali lagi ke sekolah-sekolah. Jadi separuhnya yang 30.000 yang diterima 15.000. Dosennya cuma hanya 300. Ini seluruh Indonesia Pak. Nah, cuman yang di bagian Pontianak nih ada beberapa ya. Nggak hanya di Pontianak Pak, ada yang di Singkawang, Sambas, Tebas. Sesuai dengan pengajuan ya, sekolah-sekolah mana saja yang tadi bisa mereka pilih. Kalau SD 04 ini cuma 2, kemarin di SD 20 itu ada 7. Jadi dia tergantung dengan pemilihan tadi, mahasiswanya memilih sekolah apa yang ingin mereka pilih. Kan ada dikasih list, ini sekolah-sekolahnya dengan mereka yang ada yang lebih dekat dan lebih nyaman mereka untuk tempuh. Karena mereka kan setiap hari Pak, dari pagi sampai sekolah berakhir. Jadi mereka benar-benar stay 3 bulan di sekolah, Senin sampai Sabtu ya Pak ya. Jadi benar-benar mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan. Sementara pada waktu yang sama Siti Aliyah, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak saat diwawancarai sejumlah wartawan terkait saat dia mengikuti program kampus mengajar 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibuka untuk Angkatan 1 yang telah selesai dilaksanakan di SD Negeri 4 Sungai Kakap. Dia menjelaskan. Kesannya sih alhamdulillah untuk guru-guru di sini semuanya ramah dan kekeluarganya juga kental banget antara kami dan mahasiswa. Tidak ada bedanya dengan guru-guru walaupun kami jauh beda umur, beda pangkat, tidak jadi masalah. Di sini memang luar biasa lah penyambutan untuk kampus Merdeka Mahasiswa. Kalau untuk pesannya sih kedepannya dari sih Pak, soalnya di sini sudah untuk dari internet udah ada wifi juga daripada sekolah-sekolah yang lain. Untuk alat-alat media pembelajarannya juga ada tersedia, cuman memang belum banyak digunakan karena kan masih corona juga, covid dan tidak tatap muka. Jadi untuk media pembelajaran ada skip di sini, cuman tidak digunakan. Itu untuk kedepannya mungkin kalau sudah normal itu bisa untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa selanjutnya biar tidak diangguri. Sudah kami yang kampus Merdeka juga kemarin sudah membersihkan beberapa dan juga membuat modul sesingkat mungkin untuk pegangan guru untuk penggunaan, tata cara menggunakan dan mengaplikasikan media tersebut untuk siswa. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.